Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sektarulotan kayaknya salam nanya. Jadi lewat situ tuh, lewat jalan situ tuh setiap hari aneh baca tulisan tak kenal maka tak kebal. Waduh, setuju, setuju banget. Ya. Cuman aneh ini ada pikiran justru orang yang tak kenal Islam maka dia tak kebal COVID. Jadi gini aja lah. Beredar ya, beredar informasi dualisme. Yang satu konspirasi, yang satu bener katanya adanya. Udah kita nggak akan ngomong itu sekitar konspirasi apa bener kita karena nggak bisa lah. Pokoknya apapun yang terjadi ya, ini udah hampir 1 tahun ya, udah 1 tahun nih, 1 tahun ya. Keadaan kita seperti ini ya, wisata terhenti, sekolah terhenti segala macam ya. Kemudian mungkin sebagian ada sih yang dapat biaya segala macam. Mungkin kalau kaum gaji ya aman lah ya. Kalau kaum gaji aman. Nah kemudian kita juga apa apa ya, kasihan lah sama orang-orang yang berdampak langsung ya. Ya informasi mah ya berat kalau kita mau mengatakan gara-gara COVID ini ekonomi kita menonjok naik begitu ya. Waduh, itu berat kita ngomongnya. Justru lebih mungkin sebaliknya kan gitu. Ginilah, aneh tuh bolak-balik tuh waktu di bangku SMA ya. Jadi pertama ada pesantren tuh di Sukasari situ. Siapa Pak Tohir tuh ya. Jadi setiap tahun itu balik lagi dari awal apa tuh Bulgum Maram. Kemudian kalau kita mau buka itu ya di awal tuh bab wawadahan, bab toharoh itu begitu jelas sudah selesai, udah finish ya. Sampai dibahas jilatan anjing itu, virus rabies yang dianggap paling sulit, selesai tinggal campur tanah kan gitu. Jadi dari kalimat tak kenal maka tak kebal ya sesungguhnya tak kenal dalam kurung itu tak kenal ajaran Islam ya maka tak kebal. Nah kita ngambil itu di bab ya di Bulbul Maram itu udah begitu jelas bab toharah ya bab susuci kalau kata orang Cianjur bab susuci ya. Jadi siapapun orang yang memperhatikan bab itu free udah selesai itu di situ aja. Kalau ngomong cuci tangan kemudian jaga jarak kemudian pakai masker mah aduh itu mah cetek atau ya kalau dibanding bab toharoh mah. Jadi kalau bab toharoh itu ada intimsak itu menghirup air ke hidung itu kemudian dibuang ya kumur-kumur ya kemudian wajah kemudian yadun ilal marafik kemudian ilal ka'bain tuh udah firoksi rambut seluruhnya udah selesai. Nah celakanya ya ketika kita dulu ngaji bab toharoh kemudian sering diketemukan kalimat-kalimat setan itu bayangan yang lain itu pikiran setan itu jadi pikiran mistik ya mistik. Nah ini di sini salahnya. Jadi yang namanya penyakit itu ya kuman bakteri baksil kemudian virus itu kan sesuatu yang bisa mendatangkan penyakit. Dengan bahasa lain sesuatu yang bisa merusak. Nah, kalau konteks akidah itu setannya juga sufi sudurinas, merusak mental kita, keimanan kita, akidah kita kan. Tapi kalau konteksnya tadi bab toharoh ya, itu yang dimaksud itu adalah setan itu yang merusak itu bibit penyakit, virus, bakteri, kuman ya. Kemudian baksil itu sesuatu yang merusak ke tubuh. Makanya doa kita kan sering dulu diajarkan
waktu kecil. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Setan perempuan dan setan laki-laki. Celakanya kita pas disebut setan pikiran yang lain-lain, barongsai, melotot, bercaling. Nggak, itu yang dimaksud itu. Kuman, bakteri, virus, baksil, bibit-bibit penyakit. Iya, makanya pas masuk Islam itu minal khubusi wal khobais. Kemudian hadis mengatakan majradam. Jadi setan itu kan bersama dengan aliran darah, majrodam. Celakanya kita lagi pikiran setan itu mistik. Di sini celakanya kita. Padahal yang dimaksud dengan majrodam itu, ya, penyakit yang merusak bersama dengan aliran darah. Apa itu? Kekurangan hemoglobin, kan? Kemudian kandungan gulanya berlebih, jadi penyakit gula, atau si darahnya itu terlalu encer. Itu yang dimaksud dengan itu, majrodam. Jadi setan itu bersama dengan aliran darah. Kemudian di sini nongkrong di hidung setan. Celakanya lagi pikiran kita mistik, berpikir tentang setan apa? Itu maksudnya itu. Ya flu itu. Ya. Kemudian jelas ketika kita intimsak menghirup air ke dalam, kemudian kita buang itu langsung plong. Langsung plong. Sesungguhnya dengan bab taharah itu udah finish itu. Itulah ajaran Islam. Itulah ajaran Islam, ya. Dari mulai mencuci muka, mencuci tangan, bukan sekedar tangan ini ya, yang itu katanya cuci yang gebor-gebor cuci tangannya, ya dun ilal marofik, cuci tangan sampai sikut. Nah, kemudian mengusap kepala, firoksi, ya. Kemudian ini apa itu ilal ka'bain sampai mata kaki itu. Mencuci itu jelas. Kemudian dibahas juga air mengalir itu suci, mensucikan, ya. Seluruh penyakit-penyakit itu terbawa, itu udah jelas, larut. Hanya satu saja virus rabies itu yang di bulgul marom itu udah jelas, yang agak bandel itu. Dicucinya, kalau dia anjing itu menjilat bejana, wawadahan, orang Cianjur mah, itu dicucinya tambah dengan itu apa, pasir tanah, kemudian si bakteri itu udah selesai, ya. Itu sebetulnya udah selesai. Banyaklah hal-hal yang janggal. Nah, kita nggak, untuk edisi ini, untuk obrolan kita di sini ya, nggak nyebut itu hoax, konspirasi, atau nggak atau benar itu, nggak ngomong gitu. Sesungguhnya kalau kita mengenal ajaran Islam itu udah selesai. Makanya bahasanya tak kebal, tak kenal maka tak kebal. Tak kenal ajaran Islam, ya, maka dia tak kebal dengan virus. Artinya siapapun yang kenal dengan ajaran Islam, ya, insya Allah dia itu kebal. Jadi saya itu sangat menyayangkan kalau ada masjid digembok, dikunci, nggak difungsikan tuh, aduh ya Allah, prihatin kita, ya. Kemudian kaget juga kalau kita nih di sini nggak, insya Allah ya, stausu vakum, luruskan saf itu. Tapi kalau kita jalan-jalan ke kampung orang lain, kaget kita, aduh sholatnya berjarak begitu, aduh ya Allah ya Rabbi. Ini juga manifestasi dari ketakutan, ya, merespon. Kemudian dia dipertanyakan keyakinannya dengan ajaran Islam itu, ya, yang terutama wabil khusus bab taharah itu. Jadi istausu vakum itu, luruskan saf, kan. Kemudian kan sinyalemen Nabi harus rapat itu, jangan berjarak. Kalau berjarak nanti itu ada itu pengaruh dari iblis, pengaruh dari setan. Dibuktikan sekarang justru, ya. Berjarak itu pengaruh WHO, pengaruh informasi, bukan pengaruh sunnah. Sunnah bilang istausu vakum, kan begitu. Rasul udah menyebutkan, ya, 1441
tahun yang lalu, ya, Hijriah. Jadi kalau berjarak berarti ada pengaruh setan, pengaruh informasi dari sekarang Wuhan kan awalnya, kemudian WHO kan, kita tuh dari kejauhan, COVID korban. Jadi aneh punya keyakinan, siapapun yang merespon perintah-perintah Allah dan merespon contoh-contoh Rasul, insya Allah dia selamat, sehat, sejahtera, ya, memiliki rahmat keberkahan dunia akhirat. Jelas. Jadi ajaran Islam itu adalah ajaran yang telah menjadi jaminan mutu kita bakal selamat, ya, sejahtera, sehat walafiat, ya, rahmat, keberkahan dunia akhirat. Yakin nggak? Dipertanyakan keyakinan kita. Ya. Jadi silakanlah dibuka lagi tuh bab wawadahan, bab toharoh, ya. Itu dibuka lagi. Jadi tak kenal maka tak kebal. Tak kenal ajaran Islam maka dia tak kebal dengan COVID. Dan siapapun yang kenal dengan ajaran Islam, perintah Allah, contoh Rasul, insya Allah dia kebal dengan dorderdar COVID itu, ya, kopat COVID itu, insya Allah, ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.